Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Desri Nur Astri, NIM 1812010, Rosita Maulida, NIM 1812003, Anis Alfiah, NIM 1812015, akan menyampaikan jawaban dari soal yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan soalnya terlebih dahulu. Mengapa presentasi layar dapat dianggap sebagai bagian yang sangat kritis di dalam proses interkoneksi bisnis yang kita kembangkan? Jawabannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian presentasi layar. Presentasi layar merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya. Dan juga sebaliknya, yaitu mentranslasikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Presentation layer juga merupakan lapisan di mana data memulai disajikan dalam bentuk-bentuk atau format tertentu seperti misalnya format JPG untuk gambar, doc, dan sebagainya. Presentasi layar dapat dianggap sebagai bagian yang sangat kritis di dalam proses interkoneksi bisnis yang kita kembangkan karena presentasi layar berperan dalam identifikasi terhadap sintak yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layar ini perlu memberikan enskripsi, deskripsi, informasi maupun data yang nantinya dapat dipakai dalam lapisan aplikasi. Presentation layer juga memiliki beberapa fungsi tersendiri pada keseluruhan model lapisan OSI. Fungsi-fungsi tersebut memiliki pengaruh yang penting terhadap proses interkoneksi bisnis yang akan kita kembangkan. Berikut ini beberapa fungsi dari presentation layer. Yang pertama, melakukan enskripsi data atau pesan. Presentation layer ini memiliki fungsi untuk melakukan proses enskripsi data. Proses enskripsi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan untuk menjaga keamanan pesan atau data tersebut. Ketika bertindak sebagai receiver, maka presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan deskripsi, yaitu membuka enskripsi dari suatu pesan ataupun data. Fungsi yang kedua yaitu melakukan proses kompresi dan dekompresi. Sama seperti proses enskripsi dan deskripsi yang dilakukan sebelumnya, fungsi kedua dari presentation layer pada OSI layer model ini berfungsi untuk melakukan proses kompresi dan dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pemadatan atau pengecilan suatu data sehingga data tersebut dapat dengan mudah diteruskan ke dalam sebuah jaringan yang merupakan sebuah proses yang terjadi ketika presentasi layar bertindak sebagai transmitter. Sedangkan proses dekompresi dilakukan untuk membuka dan menjelaskan data yang akan diterima dan akan diteruskan ke aplikasi layer. Proses ini terjadi ketika lapisan presentation layer ini akan menerima data yang akan ditampilkan pada aplikasi layer. Fungsi yang ketiga, melakukan proses performata pada bentuk-bentuk grafis. Fungsi berikutnya dari presentasi layar adalah format bentuk-bentuk grafis. Beberapa data ditransmisikan dalam bentuk grafis ataupun beberapa aplikasi mengharuskan sebuah data ditampilkan dalam bentuk grafis dan begitu pula sebaliknya. Fungsi dari presentasi layar adalah untuk memformat bentuk-bentuk grafis yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Keempat, mentranslasi konten yang ada. Selain melakukan proses performata dalam bentuk-bentuk grafis, fungsi dari lapisan presentasi layer ini adalah untuk melakukan proses translasi dari konten yang ada. Proses translasi ini dilakukan agar setiap data atau konten yang disalurkan melalui jaringan dapat diidentifikasi dan didefinisikan oleh tiap-tiap lapisan pada model OSI layer dimengerti oleh keseluruhan jaringan.
Menyajikan data. Berikutnya yang merupakan fungsi dari presentation layer yang cukup penting adalah menyajikan data. Presentation layer membantu menyajikan data yang ada, baik ketika akan ditampilkan ke dalam layer application maupun ketika akan diteruskan ke lapisan session layer. Yang keenam, menentukan tipe data yang ada. Setelah mampu menyajikan data, presentation layer juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk menentukan tipe data yang ada. Tipe data yang akan ditransmisikan, baik yang ditransmisikan menuju application layer ataupun ditransmisikan menuju session layer, didefinisikan oleh presentation layer. Beberapa jenis tipe data yang didefinisikan oleh presentation layer ini adalah tipe data berupa gambar, video, dan juga teks. Kode enkripsi dari suatu data hingga ekstensi dari sebuah data. Presentation layer pada dasarnya mirip seperti sebuah pintu gerbang yang membentang jalan menuju ke application layer. Tanpa adanya presentation layer, maka application layer akan mengalami kesulitan dalam menyajikan dan menampilkan data ke dalam format aplikasi tertentu. Misalnya saja ketika kita menerima data dalam bentuk gambar, application layer tidak akan menampilkan gambar tersebut apabila tidak mengetahui format yang dimiliki oleh gambar tersebut. Karena itulah presentation layer berperan sangat penting. Karena dengan adanya presentation layer, maka format dari gambar tersebut dapat didefinisikan dan bisa ditampilkan dalam bentuk aplikasi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.